ini ya, kembali ke 25 tahun lalu. Menurut aku sih that was sweet ya. Sebelumnya saya pernah ngelakuin LDR cuma 1 bulan aja dan itu nggak kuat ya. LDR is just not for me gitu loh. Challenging, definitely challenging. Sometimes lonely. Oh, jadi waktu itu pernah tidak mau menjalani hubungannya karena akan LDR, tidak mau, takut, bla bla. Ya mending sih jangan LDR gitu, cari yang ada aja gitu. Hai, halo, nama saya Wanda Hamidah. Saya berperan sebagai Mama Vina, mamanya Ella dan mamanya Sekar di film LDR. Hai guys, kenalin nama gue Fadli Faisal, gue berperan sebagai Dwi. Hai Max Friends, aku Yuki Kato. Dalam film LDR, aku berperan sebagai Ella. Halo, saya Briana Simorangkir dan di film LDR saya berperan sebagai Jessica. Hai, aku Rebecca Kloper berperan sebagai Sekar. Hai, aku Rita Nurmaliza dan di sini aku berperan sebagai Ica. Sekar ini perempuan dari 2 bersaudara. Dia adik dari Ella. Kita tuh sebenarnya punya bapak dulu. Cuman waktu muda udah pass away. Jadi akhirnya in the end kita cuma punya our family bertiga ini. Cuman aku sama kakakku tuh ngekos, jadi kita nggak tinggal bareng mama. Sekar itu kreatif, social, jauh lebih social dari Ella. Terus dia penyayang juga, pretty understanding menurut aku, dan protektif atas kakaknya. Oke, so Jessica ini adalah teman baiknya Derek. Dan sebenarnya singkat aja sih Jessica di film LDR, tapi lumayan ada big impact kepada Ella. So Jessica is just a sweet girl who is also going through LDR relationship herself. Mama Vina as a single mother ya, karena papanya Ella dan papanya Sekar itu kan udah meninggal ya. Jadi dia tuh lebih di satu sisi sangat mencintai anak-anaknya, tapi di sisi lain juga sangat protektif dan merasa mengetahui semua kebutuhan anaknya gitu loh, agak-agak posesif. Karakter Ella itu sebetulnya anak yang berani ya, karena dia juga adalah anak pertama dari 2 bersaudara, anak dari Mama Vina, tapi banyaknya kejadian-kejadian yang sudah dia lalui dalam hidupnya dia yang membuat dia tidak percaya diri sama dirinya, terus juga tidak yakin terhadap dirinya sendiri. Jadi ke psikolog itu penting ya guys. Jadi kayak apa ya, dan jadi events yang sudah terjadi dalam hidupnya Ella itu nge-shape Ella di umur dewasanya menjadi karakter yang tidak yakin sama dirinya, tidak percaya diri, terus malah apa ya, jadi karena ada pemikiran yang tidak percaya diri itu malah nge-shape tanggung jawab anak pertama malah jadi agak suka berubah sama adiknya gitu, yang cenderung lebih berani, lebih pede, lebih bisa mengutarakan apa yang dia pikirkan dalam hidupnya dia gitu. Terus karakternya Ella tuh apalagi ya, sebenarnya dia tuh punya energi yang besar, tapi ya itu balik lagi karena dia malu, dia tidak percaya diri, jadi dia kayak terkesan kayak terkungkung gitu. Dwi ini karakternya dia friendly, dia juga orangnya percaya diri, bekerja keras, dan juga ya lebih yang dikasih lihat di film ini adalah dia friendly aja sih. Jadi Ica ini adalah teman kosnya Ella dan Sekar. Bisa dibilang Ica ini orangnya agak nyablak gitu ya. Dia ngomong sesuka hatinya, nggak peduli itu temennya tersinggung atau enggak. Yang penting dia pokoknya lepas-lepas aja omongannya. Tapi the good side of Ica, dia ini adalah sosok teman yang selalu ada. Jadi kalau misalnya kayak Ella lagi sedih, nah pasti akan ada Ica gitu yang menenangkan Ella. Jadi walaupun dia agak nyablak, agak annoying, tapi dia juga adalah sosok teman yang baik.
Oh, ini ya, kembali ke 25 tahun lalu. Well, at that time LDR itu menurut aku sih that was sweet ya, karena mungkin nggak seperti zaman sekarang yang gampang sekali kalian berhubungan kalau hubungan jarak jauh tuh gampang sekali video call dan lain-lain gitu. Kalau zaman dulu, wow, that's so hard. Tapi art of LDR pada zaman itu adalah kita surat-suratan, nulis surat panjang, rajin ke kantor pos. Jadi tuh kayak wow, menerima surat itu atau menerima kiriman itu sesuatu yang bikin hati sangat berbunga-bunga karena penantian itu loh, penantiannya itu. Jadi at that time, 25 years ago, it was so sweet ya, maksudnya karena surat-suratan itu dan telepon. Oh my god, telepon tuh mahalnya, mampus. Sebelumnya saya pernah ngelakuin LDR cuma 1 bulan aja dan itu nggak kuat ya. Kenapa nggak kuat ya? Boleh kita dikit nggak? Ini aneh banget sih soalnya. Kayaknya nggak biasa aja sih. Mungkin terus banyak juga yang bilang kalau LDR itu emang susah kan awal-awalnya. Emang jadi, dan aku ngerasa emang nggak cocok juga sih. Tolong ya, ini ada pacar gue di sini. Oke. Bukan kamu, Beb. Nggak mau. Nggak tahu sih, kayaknya LDR is just not for me gitu loh. Mungkin beda-beda tiap orang, semoga tidak ada yang tersinggung. Tapi kayak aku nggak sih kalau kayak commit untuk ada di hubungan yang aku nggak bisa ngeliat atau spend time gitu sama pasangan atau partner aku. Jadi terlalu sibuk sama HP daripada ketemu pasangannya normally gitu loh. Kayak nggak cocok aja sih, karena aku butuh ketemu fisik, aku butuh ketemu langsung karena beda. Apalagi yang bertahun-tahun tuh, wah nggak kuat, nggak sanggup. Pernah. Pengalamannya tentunya challenging, definitely challenging, sometimes lonely, tapi menarik juga aku rasa karena ada something to look forward to gitu. Actually LDR ini ended up in what do you call it? An engagement. So I nearly got married to my LDR partner, tapi ternyata in the end setelah kita tinggal bersama dan ketemu gitu, ternyata tidak cocok gitu. Jadi itu bahayanya LDR. Tapi kalau misalnya diharuskan dari LDR lagi, apakah mau? Mau, tapi kayaknya second time around, karena udah pernah ngalamin pertama kali itu, udah tahu what to avoid. Jadi kayaknya kalau dialamin lagi akan mesti ada kayak timeline gitu yang tentu. Ada kayak ya fixed plans, oke, kita akan ketemu atau harus ketemu setiap 3 bulan gitu. But yeah, I'm open to doing it again. Perang ya. Kalau LDR-nya dalam hubungan yang percintaan, waktu itu hampir, taruh dulu deh. Kalau masih PDKT itu masuknya udah LDR atau belum? Tergantung pribadi. Oke, berarti belum. Terus kalau misalnya LDR dalam satu keluarga, tentu saya menjalani hubungan LDR bersama keluarga-keluarga saya. Kalau gue ceritain ini kan sih ya, gimana ya? Jadi waktu itu pernah tidak mau menjalani hubungannya karena akan LDR, tidak mau, takut, bla bla. Terus tiba-tiba percobaan yang kedua, yaudah deh cobain lagi aja gitu, let's see how things go. Ternyata memang tidak berjalan dengan baik karena memang kita deket doang juga, jadi ya udah sama-sama kayak bye nek gitu. Pernah tidak mengenakan ya, dan jujur bikin saya trauma. Jadi ya seperti itulah, traumatis sekali pengalamannya.
kalau misalnya lagi berantem atau lagi kangen jadinya apa? Kayak makin emosinya lebih gampang, terus jadi kayak egonya tinggi masing-masing karena kan sama-sama lagi kangen banget kan. Terus kita lagi ada salah juga, jadinya berantem tinggi. Tolong ya, Bro. Kelihatan tau gak sih? Iya, saya nggak suka banget LDR, udah gitu aja ya. Mostly setahu aku miscommunication, bisa aja karena kan jaraknya jauh, terus kadang juga kita nggak tahu nih kondisi emosional dan fisik masing-masingnya tuh nggak bisa dibaca secara persona online gitu. Kadang-kadang pun lagi kesel atau lagi marah tuh nggak kebaca lewat teks, lewat video, makanya sering miskom kan, kayak kamu tuh nggak pernah ngertiin aku, padahal ya nggak tahu, nggak ada intonasi di chat ini, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi riwah lah menurut aku. Mungkin ada yang sanggup tapi aku sih nggak sanggup karena itu susah untuk translate. Kayak kata Ella, gimana caranya translate perasaan, belum ada teknologinya gitu. Terus nggak terlalu banyak masalah sih. Banyakan masalah kalau hubungannya nggak LDR. Nggak terlalu banyak masalah, tapi kalau masalah ya nggak tahu sih, if you trust each other it wouldn't be a problem. Tapi kalau ya mungkin kalau kamu pergi kali ya, kalau LDR jadi kan you assume ya, jadi kalau pergi sama teman-teman, oh is that pasti akan, wah dia pergi sama siapa nih malam ini, wah malam mingguan dia pergi sama siapa nih, paling gitu sih. Pasti ada berbagai masalah. One of them would have to be insecurity atau kayak parno gitu ya, keparnoan. Kayak dia sama siapa, what is he doing, what is she doing. So probably trust issues. And yang tadi itu, kayak loneliness. Jadi aku waktu itu pernah LDR udah lama banget ya. Aku tuh ngegapin pacar aku yang kita udah pacaran selama setahunan lebih gitu. Dia selingkuh dan parahnya selingkuhnya sama cowok juga. Jadi ya itu yang bikin aku trauma ya. Sempet bikin aku ke psikolog malahan saking traumanya. Balik lagi kayak maksudnya gue dan pasangan ini dengan orang ini, apakah kita cocok, apakah pemikiran kita sama, apakah komunikasi kita baik atau gimana gitu. Jadi iya nggak ya, bingung. Tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah bisa. Nggak ada masalah sih, maksudnya tergantung how deep is your love, kayak lagu ya, how deep is your love. Gitu kan, karena kalau saya ngerasa bahwa well I have a lot of activity here gitu, jadi LDR nggak terlalu mempengaruhi banget sih, kalau setahun 2 tahun ya, tapi not more than that, sorry. Nggak lebih dari setahun 2 tahun, I think 1 or 2 years is the limit. Ini sebenarnya saya ada pemikiran untuk nggak ambil film ini, karena judulnya. Pesan gue tuh sebenarnya simpel aja sih. Semangat dan berusaha lebih keras lagi untuk saling mengerti ya guys. Kalau gue sih udah surrender duluan ya. Putus aja lah. Ngapain LDR? Bercanda-bercanda. Mungkin harus banyak-banyak bersabar. Terus apa lagi ya? Banyak sabar, terus ya itu aja sih kayaknya. Aku sih tidak merekomendasiin ya. Ya mending sih jangan LDR gitu, cari yang ada aja gitu kan, daripada sakit hati ujung-ujungnya. Jadi ya seperti itu. Oh, well, good luck. Tapi jangan terlalu lama ya LDR-nya. Jadi, well, find a lot of activity. Terus kemudian have a quality time together ya, karena penantian itu kalau buat saya sangat penantian tuh sangat mengasyikkan gitu. Rasa kangen itu sangat seru sampai nanti pada saatnya pertemuan itu tiba. So enjoy.
Semoga kalian diberi kekuatan sebesar-besarnya, cause I don't know how you guys can do it. I think have a plan, have a game plan supaya nggak gimana ya, kayak supaya ada ketentuan buat relationship kalian dan ada jalan yang jelas gitu. Selain itu, be good at communicating, ask lots of questions, and be patient. Wah, semangat itu. Menurut aku sih, itu aja. Terus sama, jangan terlalu gila banget. Karena gue pernah melihat teman gue yang kayak LDR gitu, terus dia kayak, duh gila banget nih cewek gitu. Ketahuan nih temen gue cewek. Gila banget karena dia jadi punya pemikiran sendiri dan itu tuh elak banget gitu loh. Kayak jadi kadang suka gemes parah gitu. Jadi pas baca skripnya pun juga kayak, ih ini elak, ih apaan sih gitu loh. Kadang tuh suka kayak gitu ya. Tapi ya itu dia makanya karena kita terlalu terkungkung sama pemikiran kita sendiri. Kita tidak ada sharing, kita pun juga tidak berani mengutarakan apa yang kita lagi pikirkan. Jadinya dan rasa percaya itu yang mungkin makin lama makin menipis ya. Terus jadinya itu yang membuat suatu komunikasi hubungan antara kedua pihak jadi makin tergores. LDR akan tayang di bulan Mei, harus nonton ya semuanya. Kenapa harus nonton? Karena ini adalah kisah cinta yang mungkin relate sama kalian semua dan mungkin kalian bisa lihat gimana, menginspirasi kalian gimana caranya you can handle the relationship. Jangan lupa nonton LDR pada bulan Mei ya guys. Nanti banyak kejutan-kejutan lainnya. Kenapa kalian harus nonton LDR? Karena kayaknya relate sih. Itu gue ngelakuin sebulan aja, itu banyak kayak, oh iya sih. Komunikasi yang sangat amat ribet. Dan buat kalian yang sering LDR, misalnya pendidikan atau kerja, itu kalian pasti ngerasain, wah iya yang sama. Film LDR akan tayang di bulan Mei 2023 dan kenapa kalian harus nonton? Karena ada aku. Enggak. Karena banyak life lessonnya yang bisa dipetik dari filmnya. Especially tentang insecurity yang belakangan ini lagi ramai dibahas sama orang-orang. Gitu. Oke, LDR akan tayang di Maxstream di bulan Mei, tanggal kita nggak tahu tanggal berapa, oke? Tapi bulan Mei harus nonton karena aku rasa walaupun kalian nggak LDR, ini akan ada messages buat relationship. And I'm sure everybody has had relationships or are in a relationship right now. Jadi pasti ada apa ya, kayak something that you can relate to gitu. LDR akan tayang di Maxstream pada bulan Mei. Dan kenapa kalian harus nonton? Karena kita udah bikin guys. Please deh. Dan aku cukup kayak underway gila memainkan Ella loh. Kayak ini sekarang badan aku aja anget loh. Ya thank you deh supportnya. Tapi jangan lupa kalau kalian udah nonton ya tag aku. Aku mau tahu review. Thanks. LDR tayang di Maxstream bulan Mei dan kalian harus nonton ini karena ada aku. Film ini tuh seru banget dan juga bakalan relate nih sama kalian yang mungkin lagi LDR juga kayak gitu. Jadi harus dan wajib banget nonton. Jangan lupa nonton LDR di Maxstream gratis.